Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Nah, hari ini saya ingin berbagi tips cara merawat pohon gaharu. Jadi gaharu ini seperti pohon-pohon budidaya yang lain Mas Bro, juga perlu dirawat. Perawatan ini selain untuk pertumbuhannya supaya dia membesar dan tumbuh dengan baik, juga untuk mengawasi kemungkinan dia diserang oleh hama. Jadi seperti tanaman-tanaman lain, gaharu ini juga tidak lepas dari serangan hama. Nah, hal pertama yang paling penting diperhatikan dari gaharu ini adalah ini Mas Bro, naungannya. Apakah naungannya masih cukup atau tidak? Nih saya kebetulan ini yang satu ini gaharu umur 4 tahun, masih cukup punya naungan di kiri kanannya. Kan juga dari arah sinar matahari di sini juga naungannya cukup. Bahkan ada mangga yang ikut menaungi dia dan tumbuhan-tumbuhan hutan di sebelah sana. Naungan ini penting sekali bagi gaharu karena gaharu ini dalam masa pertumbuhan tergolong lebih lembut dari tanaman yang lain. Jadi dia membutuhkan Jadi dia membutuhkan suasana yang ya agak lebih dingin lah dan lebih lembab dari tumbuhan-tumbuhan yang lain. Karena naungan itulah dia bertambah panjang. Kalau ada tanaman lain justru dinaungin malah tidak besar-besar. Nah, gaharu ini malah justru dia tumbuh di bawah naungan Mas Bro. Nah, makanya secara berkala harus diperhatikan apakah naungan di sekitarnya itu masih cukup untuk menaungi dia dari sinar matahari atau tidak. Jadi gaharu ini tidak bisa terkena oleh sinar matahari full. Itu langkah pertama Mas Bro. Yang kedua, perhatikan bagian bawahnya. Ini gaharu umur segini tidak seharusnya dibiarkan semak. Nah, jadi kalau rumputnya sudah kayak gini Mas Bro, ini sudah waktunya untuk dibersihkan. Dan itu harus berkala. Jadi bersihkanlah atau bikin tapaan itu selebar tajuk pohon itu sendiri. Ya, tajuk itu kan ranting-ranting ini sampai di mana gitu. Nah, selebar tajuknya itulah yang harus kita bersihkan. Jadi ini sudah saya bersihkan Mas Bro. Tahap selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah maksud saya tahap perawatannya adalah pemupukan Mas Bro. Nah ini saya sudah ambil pupuk dari kotoran ternak. Nah, ini tidak kita tumpah Mas Bro, tapi kita taruh aja seperti ini supaya dia tahan lama. Satu, supaya dia tahan lama. Yang kedua, karena di sini banyak ayam atau anjing atau binatang lain yang biasa mencakar-cakar bagian bawah pohon. Nah, dengan ditaruh di dalam karung, dia tidak lari kemana-mana. Nah, tahan lamanya begini Mas Bro, dia kan nanti akan ada hari hujan. Begitu hujan, air masuk. Nah, dari tetesan air itulah dia akan turun ke tanah. Nah, jadi tidak semuanya langsung diserap oleh tanaman. Yang kedua, ketika hujan, kalau kita tabur itu akan hilang, terbawa hanyut oleh air. Sementara yang ini dia akan tetap tahan di dalam karung. Oke Mas Bro, kita lanjut tahap berikutnya Mas Bro. Nah, tahap berikutnya Mas Bro, itu adalah pruning seperti sawit atau apa. Itu ternyata juga memerlukan pruning pohon gaharu ini. Terutama cabang-cabang bawah yang sudah tua seperti ini. Nah, ini kita pangkas saja, kita buang. Kalau cabang kecil kita pakai gunting dahan seperti ini Mas Bro, pakai gunting dahan. Kalau besar ya kita pakai parang lah ya. Tapi ini secara umum keseluruhan bisa pakai parang. Gunting dahannya kita kantongi aja Mas Bro. Nah, ini tidak apa-apa kita pangkas. Nah, ini dengan pemangkasan ini Mas Bro, dia lebih besar, lebih cepat tumbuh. Juga lebih cepat besar batangnya. Nah, ini batang bawah pangkas. Ini dahannya nanti
juga bermanfaat Mas Bro. Bisa kita pakai untuk membuat teh gaharu. Nanti saya bikinkan vlog terpisah tentang teh gaharu ini Mas Bro. Kita potong dulu. Jadi dengan pemangkasan ini Mas Bro, makanan-makanan diserap oleh akar gaharu juga dari daunnya tidak mubazir untuk menghidupi daun-daun yang lain gitu. Lagi pula dahan-dahan pada gaharu ini juga tidak banyak memberikan manfaat, karena biasanya begitu dia menghasilkan gubal atau mengeluarkan resin, itu biasanya hanya di batang induk gitu, bukan di cabang-cabangnya. Yang diambil biasanya dan berharga mahal pada gaharu ini juga batang induk. Perawatan selanjutnya itu adalah hama Mas Bro. Gaharu ini yang paling umum saya temukan hamanya itu adalah penggerek batang. Salah satu ciri-ciri hama penggerek batang ada atau tidak di batang gaharu ini seperti ini Mas Bro. Nah ini ada bekas kotorannya. Ini pasti ada lubangnya nih. Nah itu kan. Nah makanya setiap kali kita melakukan perawatan rutin gaharu, persiapkanlah insektisida supaya bisa langsung kita lakukan penanganan terhadap hama-hama yang menyerangnya. Umumnya yang muncul hama penggerek batang. Kalau dia dewasa sebenarnya tidak apa-apa dibolongin seperti itu, justru antibodinya akan muncul, lalu akan menjadi gubal atau bagian kayu gaharu yang menghitam yang biasanya berharga mahal. Tapi ini kan dia masih kecil. Ini umur 3 atau 4 tahun ini, antara 3 sampai 4 tahun. Nah ini ada 2 lubang yang saya ketemu. Atau 3 ya, 2 kayaknya, hanya 2. Ini 1, 3 sama ini 1, sama ini 1. Nah ini kita atasi dengan insektisida Mas Bro. Oke. Nah, ini Mas Bro, saya udah siapkan larutan insektisida di dalam ember ini. Saya pakai insektisida jenis ini 2, bisa dilihat. Saya tidak bisa menyebutkan merek. Nah, sudah saya aduk keduanya, lalu saya masukkan ke dalam jarum suntik ini. Nah ini kapas Mas Bro diperlukan untuk menyumbatnya juga dengan cairan ini Mas Bro. Jadi pertama saya suntikkan insektisida ini ke dalam setiap lubang itu. Kedua, lubangnya saya sumbat dengan cairan insektisida yang ada di kapas ini. Nah, saya suntik dulu Mas Bro. Nih. Nah ini Mas Bro, salah satu lubangnya. Ini kayaknya lubangnya ke atas, sehingga ketika saya suntik dia tidak banyak berisi. Atau sudah ini 1 juga lubangnya ke atas ini. Ini saya tidak menemukan tembusannya Mas Bro. Ini tuh. Ini 1 Mas Bro. Juga kemungkinan lubangnya ke atas. Ini di dalamnya sudah pasti ada sejenis binatang yang melubangi batang ini Mas Bro. Itulah yang disebut dengan penggerek batang. Nah, penggerek batang gaharu ini sebenarnya kecil-kecil Mas Bro, tapi dia bisa melubangi keseluruhan pohon gaharu ini. Nah Mas Bro, karena ini agak beracun, tangan kanan saya harus pakai sarung tangan Mas Bro, tapi tangan kiri sarung tangannya nggak ada. Nah ini kita cemplungkan, baru kita tusukkan ke lubangnya Mas Bro. Nah, terus tangan kiri apa? Supaya dia bertahan lama.
Nah, ini juga di bawah. Yang satu sudah. Ini yang satu juga nih. Nah, kita cucuk aja begini. Nah, ini Mas Bro sudah. Ini ternyata ada 4 Mas Bro. Ini di bawahnya ada satu lagi nih. Nah, oke. Nah, begitulah cara perawatan rutin pohon gaharu ini Mas Bro. Sayang sekali kalau Anda sudah menanam pohon gaharu tapi tidak merawatnya. Yang terpenting itu adalah satu, bagian bawahnya harus juga ikut bersih seperti pohon-pohon budidaya yang lain, termasuk misalnya pohon buah, pohon sawit, pohon pinang, itu kan bagian bawahnya harus bersih. Kemudian juga gaharu ini memerlukan pemupukan. Saya sudah kasih pupuk, cukup dengan pupuk kandang saja, pupuk kotoran ternak. Nah, yang ketiga itu adalah pruning atau pemangkasan dahan-dahan bawah yang sudah tua itu, yang tidak yang kedepannya juga tidak menghasilkan, itu kita pangkas saja supaya pertumbuhannya lebih cepat gitu loh. Nah, yang keempat itu pemeriksaan akan adanya hama. Biasanya hama itu penggerek batang kalau umur-umur segini. Kalau umur sudah di atas 5 tahun mungkin penggerek batang itu bagus memunculkan antibodinya, tapi ini masih sangat muda sehingga kalau terkena penggerek batang dia bisa langsung mati. Demikian Mas Bro, semoga bermanfaat. Saksikan terus vlog saya. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.